Rumah itu adalah buah dari semua lembur yang pernah kujalani, bonus tahunan yang kusisihkan, dan mimpi yang tak pernah padam. Setiap sudutnya kubangun dengan keringat. Sebuah istana kecil yang kubayangkan akan menjadi tempatku melepas lelah. Tempatku membangun keluarga yang hangat. Ket putih gading yang bersih, lantai granit yang sejuk di kaki, dan sebuah taman kecil di belakang tempat aku menanam melati dan mawar. Ini adalah surgaku, atau setidaknya, itulah rencananya. Semuanya terasa benar sampai aku menikahi Bayu. Aku mencintainya. Atau mungkin aku mencintai bayangan tentang dirinya. Pria yang tampak lembut. Yang selalu setuju dengan apapun yang kukatakan. Kun pikir itu adalah pertanda hubungan yang sehat. Ternyata, itu adalah pertanda seorang pria yang tidak punya pendirian. Setelah menikah, ia memboyong ibunya, Ibu Ranti, untuk tinggal bersama kami. Alasannya logis. Ibunya sudah tua dan tinggal sendirian. Hatiku yang saat itu masih dipenuhi cinta dan niat baik, menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Ini rumahku, rumah kami, tentu cukup untuk semua. Kesalahan pertamaku. Surga kecilku perlahan berubah. Ibu Ranti adalah wanita yang pandai menjaga penampilan. Di depan orang lain, ia adalah mertua yang manis dan mendukung menantunya yang seorang wanita karir. Tapi di dalam dinding rumahku, ia adalah ratu yang tak pernah salah. Semua yang kulakukan selalu ada celahnya. Caraku menata perabotan dianggap tidak punya selera. Masakanku selalu terlalu asin atau kurang bumbu. Bahkan caraku bernapas terkadang terasa mengganggunya. Almira, sayang. Sapanya suatu sore ketika aku baru saja merebahkan punggung di sofa, melepas lelah setelah rapat panjang yang menguras otak. Kamu capek sekali, ya? Kasihan. Coba kalau kamu jadi ibu rumah tangga biasa. Pasti lebih terawat. Aku hanya tersenyum tipis. Pekerjaan ini yang membayar semua ini, Bu. Jawabku selembut mungkin, sambil menggerakkan tanganku ke sekeliling ruangan. Ibu Ranti mendengus pelan. Matanya masih terpaku pada sinetron di televisi layar datar yang juga kubeli. Ya, tapi apa gunanya punya semua ini kalau suami tidak terurus? Lihat Bayu. Badannya kurusan sekarang. Kamu pasti jarang masak untuknya. Aku menoleh ke arah Bayu, yang duduk di sebelah ibunya. Ia sedang asyik bermain game di ponselnya, sama sekali tidak mendengar atau mungkin memilih untuk tidak mendengar. Badannya tidak kurusan. Ia hanya lebih sering menghabiskan uangku untuk nongkrong di kafe mahal bersama teman-temannya yang juga tidak jelas pekerjaannya. Aku ingin mengatakan itu, tapi lidahku keluh. Setiap kali aku mencoba membela diri, Bayu akan menenangkanku nanti di kamar. Sudahlah. Sayang, kamu kan tahu mama gimana. Didengarkan saja, jangan dimasukkan ke hati. Begitu katanya setiap malam. Selalu sama. Ia tidak pernah membelaku, hanya memintaku untuk maklum. Maklum pada ibunya yang tinggal di rumahku, makan dari hasil kerjaku, dan mengkritik setiap jengkal kehidupanku. Hari-hari berlalu dalam pola yang sama. Pagi aku berangkat kerja. Malam aku pulang membawa lelah dan disambut sindiran. Rumahku tidak lagi terasa seperti rumah. Ia terasa seperti wilayah kekuasaan Ibu Ranti. Foto pernikahanku yang tadinya kupajang besar di ruang tamu, kini sudah digeser ke sudut, digantikan oleh foto besar Bayu saat wisuda sarjana, yang menurut Ibu Ranti lebih membanggakan. Taman belakangku yang dulu penuh bunga, kini ditanami sayuran organik kesukaan Ibu Ranti. Aku tidak punya hak suara di istanaku sendiri. Puncaknya adalah ketika aku memberitahu mereka bahwa orang tuaku akan datang berkunjung dari desa. Bapak dan ibu akan menginap selama beberapa hari. Sudah setahun mereka tidak menengokku. Aku rindu masakan ibu. Rindu obrolan ringan dengan bapak di teras. Reaksi Ibu Ranti sudah bisa kuduga. Wajahnya langsung berubah masam. Mau menginap? Di sini? Berapa lama? Tanyanya dengan nada yang tidak disamarkan. Hanya 3 atau 4 hari, Bu. Mereka rindu. Jawabku. Rumah ini kan tidak terlalu besar. Almira. Nanti mereka tidur di mana? Kamar tamu kan sudah jadi gudang barang-barang mama yang tidak terpakai. Katanya lagi, seolah lupa bahwa kamar itu sengaja ia penuhi dengan barang-barangnya agar tidak ada yang bisa menginap. Nanti bisa kita bereskan, Bu. Atau mereka bisa tidur di kamarku. Aku dan Bayu bisa tidur di sofa. Usulku,
mencoba mencari solusi. Bayu yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Sudahlah, Ma. Biarkan saja. Kasihan orang tua Almira. Sudah jauh-jauh datang. Aku sedikit lega mendengar pembelaan Bayu, meski terdengar sangat lemah. Setidaknya ia tidak menolak. Ibu Ranti mendengus keras, lalu bangkit dari duduknya dan masuk ke kamar, membanting pintu pelan sebagai tanda protes. Hari kedatangan orang tuaku tiba. Aku menjemput mereka di stasiun dengan hati yang gembira sekaligus cemas. Bapak dan ibu turun dari kereta dengan senyum tulus. Mereka membawa tas anyaman besar berisi singkong, pisang, dan sayuran dari kebun mereka. Ibu juga membawakanku sebotol besar sambal terasi kesukaanku. Kehangatan mereka adalah sesuatu yang sangat kurindukan. Kamu kurusan, Enduk, kata ibu sambil mengelus pipiku saat kami di dalam mobil. Aku hanya tersenyum. Mungkin karena banyak pekerjaan, Bu. Aku tidak mungkin mengatakan bahwa aku kurus karena tekanan batin. Sesampainya di rumah, suasana langsung berubah. Ibu Ranti menyambut mereka di pintu dengan senyum yang terlihat jelas dipaksakan. Ia bahkan tidak menyalami tangan mereka dengan benar. Hanya menyentuh ujung jarinya seolah takut kotor. Wah, repot-repot bawa hasil kebun segala. Di supermarket sini juga banyak yang lebih bagus, katanya sebagai kalimat pembuka. Wajah bapak dan ibu langsung berubah sedikit canggung. Ini dari kebun sendiri, Bu. Lebih sehat, tidak pakai pestisida. Jawab bapakku mencoba ramah. Ibu Ranti tertawa kecil. Tawa yang terdengar seperti hinaan. Oh begitu. Selama beberapa jam pertama, aku berusaha keras membuat suasana menjadi cair. Aku membuatkan minuman, membereskan kamar untuk mereka, dan mengajak mereka mengobrol. Tapi Ibu Ranti sepertinya punya misi untuk membuat mereka tidak nyaman. Ia akan berkomentar tentang cara ibuku berbicara yang masih medok, atau cara bapakku duduk di sofa mahal miliknya. Sofa yang kubeli dengan bonus akhir tahunku. Ibuku, dengan niat baik, memutuskan untuk memasak makan malam. Ia ingin membuatkan semua makanan kesukaanku. Dapur yang biasanya senyap dan steril, kini dipenuhi aroma bawang goreng, tumis kangkung, dan ikan asin. Bagiku, itu adalah aroma rumah. Tapi bagi Ibu Ranti, itu adalah polusi. Baunya sampai ke depan. Ya, kayak dapur warteg. Sindirnya sambil menutup hidung saat melewati dapur. Ibuku hanya tersenyum getir. Aku melihatnya, dan hatiku terasa seperti diremas. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan amarah. Sabar, Almira, sabar. Hanya beberapa hari. Malam itu, kami makan malam dalam keheningan yang canggung. Hanya suara denting sendok dan garpu. Masakanku ibuku terasa luar biasa di lidahku, tapi terasa hambar di tenggorokan. Aku melihat Bayu makan dengan lahap. Setidaknya ia menikmati makanannya. Tapi ia tidak mengatakan sepatah kata pun untuk memuji masakan ibu mertuanya. Ia hanya makan, seolah tidak peduli pada perang dingin yang sedang terjadi di hadapannya. Setelah makan, bapak mengajakku duduk di teras belakang. Kami memandangi taman yang kini isinya bukan lagi bunga-bunga kesukaanku. Kamu bahagia, Enduk? Tanya bapak pelan. Pertanyaan sederhana itu terasa seperti sebuah pukulan telak. Aku ingin menangis dan menceritakan semuanya. Menceritakan bagaimana rumah impianku terasa seperti penjara. Bagaimana aku merasa seperti orang asing di sini. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak mau membuat mereka khawatir. Aku bahagia, Pak. Jawabku, dengan senyum palsu yang terasa menyakitkan di pipi. Bapak menatapku lama, seolah tahu aku berbohong. Tapi ia tidak mendesak. Ia hanya menghela napas dan menepuk pundakku. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah. Aku tidak tahu bahwa neraka yang sebenarnya baru akan dimulai keesokan harinya. Surga kecilku sudah siap untuk terbakar habis. Pagi datang dengan ketegangan yang masih menggantung di udara. Sarapan terasa seperti persidangan. Ibu Ranti duduk di kepala meja, mengamati setiap gerak-gerik orang tuaku dengan tatapan menghakimi. Ibuku mencoba mencairkan suasana dengan menawarkan nasi goreng buatannya. Ayo, Bu Ranti, dicicipi. Ini nasi goreng kampung, pakai terasi sedikit, kata ibuku dengan senyum tulus.
Ibu Ranti melirik nasi goreng di piring dengan tatapan jijik. Terima kasih. Saya tidak biasa sarapan berat. Apalagi yang berbau tajam seperti itu. Saya cukup roti dan selai saja. Jawabnya ketus, sambil mengoleskan selai stroberi ke rotinya dengan gerakan yang anggun dan dibuat-buat. Wajah ibuku pias. Ia meletakkan kembali sendok nasi ke tempatnya. Aku menatap Bayu, memohon dengan mataku agar ia melakukan sesuatu. Tapi suamiku itu hanya mengangkat bahu sedikit, seolah berkata, "Mau bagaimana lagi?" Hatiku mencelos. Setelah sarapan, aku harus berangkat ke kantor karena ada rapat penting yang tidak bisa ditinggalkan. Dengan berat hati, aku meninggalkan orang tuaku di rumah itu, di bawah pengawasan mata elang Ibu Ranti. Bapak sama ibu istirahat saja di kamar. Ya, nonton TV atau apa. Jangan sungkan. Pesanku sebelum berangkat. Mereka hanya mengangguk pelan. Aku bisa melihat kecemasan di mata mereka. Sepanjang rapat, pikiranku tidak bisa fokus. Aku terus membayangkan apa yang terjadi di rumah. Perasaanku tidak enak. Dan firasatku ternyata benar. Sekitar jam makan siang, saat aku sedang memeriksa beberapa dokumen, ponselku bergetar. Dari Bayu. "Halo, sayang. Kamu bisa pulang sekarang?" Tanyanya dengan nada panik. "Ada apa, Bayu?" "Aku masih ada pekerjaan." Jawabku cemas. Mama ngamuk. "Ini masalah orang tuamu. Cepat pulang," katanya, lalu menutup telepon tanpa penjelasan lebih lanjut. Jantungku berdebar kencang. Aku segera membereskan tasku, meminta izin pada atasan dengan alasan darurat keluarga, dan melesat pulang. Pikiranku dipenuhi skenario terburuk. Sepanjang perjalanan, aku berdoa semoga tidak terjadi apa-apa. Saat mobilku memasuki gerbang rumah, aku sudah bisa merasakan ada yang tidak beres. Pintu depan terbuka lebar, dan pemandangan pertama yang kulihat membuat darahku seakan berhenti mengalir. Di teras, ibuku sedang terduduk di lantai yang basah, menangis sesenggukan. Bapak berusaha membantunya berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah dan malu. Di depan mereka, berdiri Ibu Ranti dengan postur angkuh seperti seorang ratu. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah orang tuaku. Di dekat kakinya, ada pecahan beling dari sebuah gelas. Sudah kubilang, orang kampung memang tidak punya aturan. Merusak barang orang saja bisanya. Tidak tahu terima kasih sudah diberi tumpangan, teriak Ibu Ranti. Suaranya melengking memenuhi udara. Dan yang lebih menghancurkan hatiku, Bayu berdiri di samping ibunya. Ia tidak menenangkan ibunya, tidak juga menolong orang tuaku. Ia hanya berdiri di sana, menatap orang tuaku dengan tatapan marah. "Apa-apaan ini?" teriakku sambil berlari menghampiri orang tuaku. Aku membantu ibuku berdiri. Tangannya gemetar hebat. "Almira, Ishak ibuku, tidak sanggup berkata-kata. Tanya saja pada ibumu yang ceroboh itu," sahut Ibu Ranti sinis. Dia menumpahkan air sirup di sofa baruku. Sofa impor dari Italia. Lalu waktu mau membersihkan, dia malah menyenggol gelas kristal sampai pecah. "Kamu tahu berapa harga semua itu? Gaji orang tuamu setahun pun tidak akan cukup untuk menggantinya." Aku menatap sofa kulit berwarna krem itu. Memang ada noda kemerahan yang tidak seberapa besar di salah satu sudutnya. Lalu aku melihat pecahan gelas di lantai. Sebuah kecelakaan kecil yang dibesar-besarkan menjadi sebuah kejahatan besar. "Itu hanya kecelakaan, Bu. Ibu saya tidak sengaja." Belaku. Suaraku mulai bergetar karena amarah. "Kecelakaan katamu? Ini namanya perusakan. Mereka iri melihat kita hidup enak, jadi mereka sengaja merusak barang-barang kita." Tuduh Ibu Ranti semakin menjadi-jadi. "Cukup, Ma," bentakku. Ini pertama kalinya aku membentaknya. Tapi Bayu, suamiku, malah maju dan mendorong bahuku pelan. "Kamu jangan membentak Mama. Rah, Mama benar. Lihat apa yang sudah dilakukan orang tuamu. Mereka hanya membawa masalah ke rumah ini." Aku menatap wajah Bayu dengan nanar. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Pria yang kuanggap sebagai pelindungku, kini berdiri di pihak yang sama dengan penindas orang tuaku. "Bayu, mereka orang tuaku," bisikku lirih. "Dan dia ibuku," balasnya galak.
Sudah cukup. Aku tidak mau ada perdebatan lagi. Untuk kebaikan semua, lebih baik bapak dan ibu pulang saja sekarang. Kata-kata itu menusukku lebih tajam dari pisau. Pulang? Ini pengusiran. Apa maksudmu, Bayu? Kau mengusir orang tuaku? Tanyaku tak percaya. Ibu Ranti tertawa sinis. Bukan mengusir, hanya menyuruh pulang. Rumah ini terlalu mewah untuk orang seperti mereka. Ayo, cepat kemasi barang-barang kalian. Jangan ada satupun yang tertinggal. Setelah mengatakan itu, Ibu Ranti masuk ke dalam, lalu keluar lagi dengan membawa tas anyaman milik orang tuaku. Dengan gerakan yang sangat kejam, ia melemparkan tas itu ke lantai teras yang basah. Isi tas itu berhamburan keluar. Singkong, pisang, dan botol sambal terasi buatan ibuku menggelinding di lantai yang kotor. Hatiku hancur berkeping-keping. Duniaku runtuh saat itu juga. Melihat sambal kesukaanku tergeletak di lantai kotor. Melihat orang tuaku yang sudah tua diperlakukan seperti sampah di rumahku sendiri, oleh suamiku sendiri. Bapak yang sedari tadi diam, akhirnya maju. Tubuhnya yang biasanya tegap kini terlihat membungkuk. Ia memunguti barang-barang yang berserakan dengan tangan gemetar. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi aku bisa melihat luka yang dalam di matanya. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku kaku. Aku hanya bisa menatap pemandangan itu dengan air mata yang mulai mengalir deras. Ini adalah puncak dari semua kesabaranku. Cinta yang pernah kumiliki untuk Bayu menguap begitu saja, digantikan oleh kebencian yang dingin dan membara. Ayo, Bu, kita pulang, kata bapak kepada ibuku dengan suara pelan namun tegas. Aku segera sadar dari keterkejutanku. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak, Pak, Bu. Jangan pergi. Ini rumahku. Mereka yang seharusnya pergi, kataku sambil menatap tajam ke arah Bayu dan Ibu Ranti. Tapi bapak menggeleng. Tidak usah, Enduk. Kami tidak mau membuatmu lebih susah. Kami pulang saja. Ada harga diri dalam suaranya yang membuatku semakin sakit. Aku tidak bisa membantah. Aku tahu, mereka sudah terlalu terluka untuk tinggal sedetik pun lebih lama di rumah ini. Aku mengantar mereka ke mobil dalam diam. Aku tidak berani menatap wajah mereka. Aku merasa gagal sebagai seorang anak. Gagal melindungi kehormatan mereka. Sebelum masuk mobil, ibuku memelukku erat. Yang sabar ya, Enduk, bisiknya di telingaku. Dan kalimat itulah yang meruntuhkan pertahananku. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan ibuku. Setelah mobil mereka menjauh dan hilang di tikungan jalan, aku berdiri mematung di depan rumahku. Rumah yang kubangun dengan impian, kini menjadi saksi bisu penghinaan terbesar dalam hidupku. Aku berbalik dan menatap Bayu serta Ibu Ranti yang masih berdiri di teras dengan wajah puas. Mereka menatapku seolah akulah yang bersalah. Tidak ada penyesalan sedikit pun di mata mereka. Saat itulah aku tahu, semuanya sudah berakhir. Pernikahan ini, rasa hormatku, dan Almira yang sabar dan pemaaf. Semuanya mati hari itu. Yang tersisa hanyalah seorang wanita dengan hati yang hancur dan sebuah sumpah dalam hati. Mereka akan membayar ini. Mereka akan merasakan sakit yang jauh lebih pedih. Aku akan membalas perbuatan busuk mereka sampai mereka menderita. Sampai mereka mengemis ampun di kakiku. Permainan baru saja dimulai. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa menyetir kembali ke rumah. Pikiranku kosong. Tapi tanganku secara otomatis memutar setir. Kakiku menginjak pedal gas dan rem. Dunia di luar kaca mobil terasa kabur. Suara klakson dan deru mesin seolah datang dari planet lain. Yang ada di kepalaku hanyalah rekaman ulang kejadian tadi. Wajah ibuku yang basah oleh air mata. Punggung bapakku yang membungkuk saat memunguti hasil kebun mereka dari lantai teras yang kotor. Dan tawa sinis Ibu Ranti yang terngiang-ngiang seperti lonceng kematian. Aku memarkir mobil di garasi, tapi tidak langsung turun. Aku duduk di sana selama beberapa menit, menatap roda kemudi. Tanganku gemetar hebat. Air mataku sudah kering, meninggalkan rasa perih di mata dan jejak asin di pipi. Tangisan sudah tidak ada gunanya lagi. Kesedihan yang tadinya membuncah kini telah membeku, mengeras menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, berat, dan tajam. Kebencian. Saat aku akhirnya melangkah masuk ke dalam rumah,
Aku disambut oleh pemandangan yang membuat perutku mual. Ibu Ranti sedang duduk manis di sofa yang ternoda itu, sambil mengompres dahinya dengan sapu tangan basah. Ia berakting seolah-olah dialah korban di sini, pingsan karena syok. Bayu duduk di sampingnya, memijat pelipis ibunya dengan wajah penuh kekhawatiran palsu. Mereka bahkan belum membersihkan pecahan gelas kristal di lantai. Mereka menoleh begitu aku masuk. Wajah Bayu langsung berubah, dari cemas menjadi waspada. Ia bangkit dan menghampiriku. "Sayang, kamu sudah kembali? Gimana orang tuamu?" Tanyanya dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Ia mencoba menyentuh lenganku, tapi aku menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku," desisku. Suaraku serak dan asing di telingaku sendiri. Bayu terkejut. "Kamu kenapa begini?" "Sudahlah, jangan marah lagi. Aku tahu kamu kesal, tapi coba mengerti posisi Mama. Mama kan punya darah tinggi. Tadi hampir pingsan karena ulah orang tuamu." Aku menatapnya. Benar-benar menatapnya seolah baru pertama kali melihatnya. Topengnya luruh. Aku tidak lagi melihat suami yang kucintai. Aku melihat seorang anak mama yang lemah, seorang pengecut yang bersembunyi di balik rok ibunya, seorang parasit yang hidup dari hasil jerih payahku lalu menghina sumber hidupnya. "Mengerti?" Aku tertawa, tapi tidak ada kegembiraan dalam tawa itu. Suara tawaku terdengar mengerikan, bahkan untuk diriku sendiri. "Mengerti apa, Bayu? Mengerti bahwa ibumu, yang tinggal gratis di rumahku, makan dari uangku, menikmati semua fasilitas yang kubayar, punya hak untuk menghina dan mengusir orang tuaku dari rumahku sendiri? Itu yang harus ku mengerti." Wajah Bayu memerah. "Jaga bicaramu, Almira. Kamu jadi kurang ajar begini. Ini semua karena pengaruh buruk orang tuamu." Dari sofa, Ibu Ranti ikut menimpali dengan suara lemah yang dibuat-buat. "Sudah, Bayu, jangan berdebat. Biarkan saja. Mama yang salah. Mama memang tidak pantas tinggal di rumah mewah ini. Seharusnya Mama sadar diri. Menantu Mama sekarang sudah jadi orang kaya. Sudah lupa sama mertua." "Drama. Semua ini hanyalah drama murahan. Aku muak." "Anda tidak salah, Bu," kataku sambil berjalan mendekati sofa. Aku menatap lurus ke matanya yang kini menatapku dengan kebencian yang tidak ditutup-tutupi. "Anda hanya menunjukkan sifat asli Anda. Dan aku berterima kasih untuk itu. Setidaknya sekarang mataku terbuka lebar." Aku berjongkok dan mulai memunguti pecahan gelas kristal satu persatu dengan tangan kosong. Aku tidak peduli jika tanganku tergores. Rasa sakit di luar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka di dalam. "Apa yang kamu lakukan? Nanti tanganmu luka," seru Bayu, mencoba menghentikanku. "Luka?" Aku menatapnya lagi, menunjukkan telapak tanganku yang mulai memerah. "Luka ini bisa sembuh. Tapi luka yang kalian torehkan di hati orang tuaku, di hatiku, tidak akan pernah bisa sembuh. Dan kalian akan membayarnya." "Ancaman macam apa itu?" cibir Ibu Ranti. "Kamu pikir kamu siapa? Jangan lupa, kamu itu istri Bayu, anakku. Sudah seharusnya kamu berbakti pada mertuamu." Aku berdiri tegak, memegang segenggam pecahan beling di tanganku. "Aku istri Bayu. Itu benar. Tapi rumah ini, mobil di garasi, semua yang kalian nikmati, bukan milik Bayu. Ini semua milikku. Almira Hartono. Kalian hanya menumpang. Dan hari ini, kalian sudah menghina pemilik rumah ini sampai ke tulang sumsumnya." Bayu maju selangkah, wajahnya mengeras. "Jadi ini masalahnya? Kamu mulai mengungkit-ungkit hartamu? Kamu pikir aku menikahimu karena hartamu? Dulu aku pikir tidak. Sekarang, aku tidak yakin," jawabku dingin. "Seorang suami seharusnya menjadi imam, pelindung. Tapi kamu bahkan tidak bisa melindungi kehormatan orang tua istrimu di depan ibumu sendiri. Kamu memilih untuk membiarkan mereka dihina dan diusir seperti pengemis. Itu karena mereka salah," bentak Bayu, suaranya meninggi. "Seharusnya dari awal kamu sadar diri, Ra. Keluarga kita itu beda level. Orang tuamu orang desa, tidak terbiasa dengan barang-barang bagus. Wajar kalau Mama bersikap seperti itu untuk mendidik mereka."
Keluarga kita beda level. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Itulah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Semua ilusi yang masih tersisa hancur lebur. Jadi selama ini, di mata mereka, aku dan keluargaku hanyalah orang rendahan yang beruntung bisa naik kelas sosial. Mereka tidak pernah menganggapku setara. Aku tidak menjawab lagi. Tidak ada gunanya. Aku berjalan ke tempat sampah dan membuang pecahan beling di tanganku. Kemudian, aku berbalik dan menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya dengan perasaan cinta. Kalian benar, kataku dengan suara datar tanpa emosi. Level kita memang berbeda. Setelah itu, aku berjalan menuju kamarku. Aku bisa mendengar Bayu memanggil namaku. Tapi aku tidak peduli. Aku masuk ke dalam kamar, menutup pintu, dan menguncinya. Kudengar ia menggedor-gedor pintu beberapa kali. Almira, buka pintunya. Kita belum selesai bicara. Almira. Aku tidak menjawab. Aku menyandarkan punggungku di pintu, mendengarkan gedorannya yang semakin lemah dan akhirnya berhenti. Aku tidak menangis. Mataku terasa panas, tapi tidak ada air mata yang keluar. Fase menangis sudah lewat. Aku duduk di tepi ranjang. Ranjang yang kubeli dari gaji pertamaku saat naik jabatan. Aku melihat sekeliling kamar. Semua ini milikku. Dan selama ini aku membiarkan dua orang asing mengotorinya dengan kehadiran dan energi negatif mereka. Cukup sudah. Almira yang sabar, yang selalu mengalah demi keharmonisan palsu, telah mati sore ini. Ia mati bersamaan dengan jatuhnya tas anyaman ibuku di lantai teras. Ia terkubur bersamaan dengan harga diri orang tuaku yang diinjak-injak. Yang lahir dari puing-puing itu adalah seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang matanya kini terbuka. Seorang wanita yang tidak akan lagi membiarkan dirinya dan orang yang dicintainya diinjak-injak. Aku mengambil ponselku. Jariku dengan mantap membuka mesin pencari. Aku tidak mencari kata-kata motivasi atau curahan hati di media sosial. Aku mencari sesuatu yang lain. Pengacara perceraian dan hak properti terbaik. Sumpah itu terucap tanpa suara di dalam hatiku yang beku. Aku akan mengambil kembali surgaku. Dan dalam prosesnya, aku akan memastikan mereka merasakan neraka yang mereka ciptakan sendiri. Setiap hinaan akan kubalas dengan kehancuran. Setiap air mata orang tuaku akan kubalas dengan penderitaan mereka. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Ini tentang memenangkan perang. Keesokan paginya, aku keluar dari kamar seperti tidak terjadi apa-apa. Aku sudah memutuskan bahwa perang ini tidak akan dimenangkan dengan teriakan atau pertengkaran terbuka. Itu hanya akan membuang-buang energi. Perang ini akan kumainkan dengan strategi, dalam diam, dan dengan perhitungan yang matang. Di meja makan, suasana terasa sangat aneh. Bayu dan Ibu Ranti menatapku dengan ekspresi campur aduk antara curiga dan bingung. Mungkin mereka mengharapkan aku keluar dengan mata bengkak dan memohon agar masalah kemarin dilupakan. Mereka salah besar. Aku berjalan ke dapur, mengambil gelas, dan menuang air putih hanya untuk diriku sendiri. Aku tidak membuatkan kopi untuk Bayu seperti biasanya. Aku tidak menyapa Ibu Ranti dengan sapaan pagi. Aku bergerak seperti robot, hanya fokus pada kebutuhanku sendiri. Kamu tidak membuatkanku kopi? Tanya Bayu, memecah keheningan. Aku menoleh padanya, menatapnya sekilas. Tanganku sedang tidak ingin membuat kopi untukmu, jawabku datar. Lalu duduk di meja makan dan mulai menyantap roti tawarku tanpa selai. Ibu Ranti berdeham keras. Almira, sikapmu itu tidak sopan. Bagaimanapun juga, Bayu itu suamimu. Aku mengunyah rotiku perlahan, menelannya, lalu menatap Ibu Ranti lurus di mata. Dan Anda adalah mertuaku. Tapi rasa hormat itu harus didapatkan, Bu. Tidak datang secara otomatis hanya karena status. Mereka berdua terdiam, terkejut dengan jawabanku yang lugas dan dingin. Ini adalah Almira yang baru, dan mereka jelas tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Aku menyelesaikan sarapanku dalam diam, bangkit, mengambil tas kerjaku, dan pergi ke kantor tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biarkan mereka bingung. Ketidakpastian adalah awal dari ketakutan. Di kantor, aku tidak bisa fokus pada pekerjaan.
Pikiranku terus menyusun rencana. Langkah pertama adalah legalitas. Aku harus memastikan posisiku aman secara hukum sebelum melakukan gerakan apapun. Dari hasil pencarianku semalam, aku menemukan sebuah firma hukum dengan reputasi sangat baik. Aku membuat janji temu untuk jam makan siang. Tepat jam 12 siang, aku duduk di sebuah ruangan kantor yang bersih dan minimalis, berhadapan dengan seorang wanita berusia 40-an bernama Ibu Diana. Ia adalah pengacara yang direkomendasikan, dikenal tajam, tegas, dan tidak suka basa-basi. Penampilannya mencerminkan reputasinya. Jadi, Bu Almira, bisa ceritakan apa yang membawa Anda kemari? Tanyanya langsung ke inti permasalahan. Dengan suara yang kuusahakan tetap tenang dan stabil, aku menceritakan semuanya. Dari awal pernikahan, bagaimana suami dan mertuaku tinggal di rumahku, perlakuan mereka sehari-hari, ketergantungan finansial mereka padaku, hingga puncak kejadian kemarin. Aku tidak menangis. Aku menyajikannya sebagai sebuah laporan kronologis, penuh dengan fakta. Ibu Diana mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan di buku catatannya. Ketika aku selesai, ia menatapku sejenak. Bu Almira, saya turut prihatin dengan apa yang Anda alami, katanya dengan nada profesional namun tulus. Tapi dari sudut pandang hukum, posisi Anda sangat kuat. Sangat kuat. Kata-kata itu memberiku sedikit kelegaan. Rumah itu atas nama Anda sebelum menikah? Tanyanya. Iya, Bu. Lunas sebelum saya bertemu Bayu. Jawabku. Mobil. Juga atas nama saya. Apakah ada perjanjian pranikah? Tidak ada, Bu. Dulu saya terlalu naif. Ibu Diana tersenyum tipis. Tidak masalah. Selama aset-aset utama itu adalah harta bawaan Anda sebelum menikah, posisinya jelas milik Anda. Suami Anda tidak punya hak atasnya. Yang mungkin akan menjadi perdebatan adalah harta yang didapat selama pernikahan. Selama menikah, hampir semua cicilan dan pengeluaran besar saya yang bayar. Gaji suami saya tidak pernah jelas digunakannya untuk apa. Mungkin habis untuk gaya hidupnya saja. Jelasku. Baik. Ini yang harus kita lakukan, kata Ibu Diana. Kini nadanya berubah menjadi strategis. Pertama, amankan semua dokumen asli. Akta jual beli rumah, BPKB mobil, surat-surat investasi, semuanya. Simpan di tempat yang aman di luar rumah. Mungkin di safe deposit box. Kedua, kumpulkan semua bukti transaksi. Rekening koran yang menunjukkan gaji Anda masuk dan digunakan untuk membayar semua tagihan. Struk-struk pembelian barang. Apapun yang bisa membuktikan bahwa Andalah penopang utama ekonomi keluarga. Ia berhenti sejenak, menatapku untuk memastikan aku mengerti. Ketiga, dan ini yang paling penting untuk saat ini, pisahkan keuangan Anda. Segera, buka rekening baru di bank lain. Atur agar gaji Anda selanjutnya masuk ke rekening baru tersebut. Batalkan semua kartu kredit tambahan atas nama suami Anda. Hentikan semua transfer rutin untuk ibu mertua Anda. Putuskan aliran dana mereka, tapi lakukan dengan senyap. Bagaimana jika mereka curiga? Tanyaku. Untuk sementara, bersikaplah senormal mungkin di rumah. Hindari pertengkaran. Jika mereka bertanya soal uang, katakan saja perusahaan sedang ada masalah, bonus ditahan, atau alasan lain yang masuk akal. Kita perlu waktu untuk mengumpulkan semua amunisi sebelum melancarkan serangan utama, yaitu gugatan cerai dan surat pengosongan rumah, jelasnya. Aku mengangguk. Semuanya terasa sangat jelas sekarang. Rasa sakit hatiku bertransformasi menjadi sebuah misi yang terstruktur. Saya mengerti, Bu. Saya akan lakukan semua yang Ibu sarankan. Kataku mantap. Pulang dari kantor pengacara, aku merasa seperti manusia baru. Beban di pundakku terasa lebih ringan karena kini aku punya arah dan tujuan. Malam itu, setelah aku yakin Bayu dan Ibu Ranti sudah tidur lelap, aku memulai misiku. Aku masuk ke ruang kerjaku dengan langkah pelan. Kubuka laci lemari arsip yang terkunci. Di sanalah semua dokumen penting kusimpan. Satu persatu, aku mengeluarkan map berisi sertifikat rumah, BPKB mobil, polis asuransi, dan surat berharga lainnya. Aku memfotonya satu persatu dengan ponselku sebagai cadangan,
lalu memasukkan semua dokumen asli itu ke dalam tas laptopku. Besok pagi, sebelum ke kantor, aku akan mampir ke bank untuk menyewa safe deposit box. Selanjutnya, aku menyalakan laptopku dan masuk ke internet banking. Aku menelusuri riwayat transaksi selama 3 tahun terakhir. Semuanya tercatat dengan jelas. Transfer untuk Bayu dengan keterangan, uang jajan. Pembayaran tagihan kartu kreditnya yang isinya hanya belanja barang-barang fashion dan makan di restoran mahal. Transfer bulanan untuk Ibu Ranti dengan keterangan, untuk Mama. Cicilan mobil, tagihan listrik, air, internet, TV kabel, iuran lingkungan, gaji asisten rumah tangga, semuanya ditarik dari rekeningku. Dengan sabar, aku mengunduh semua laporan itu, menyimpannya dalam beberapa folder di cloud storage yang aman. Ini adalah bukti. Bukti perbudakan finansial yang kujalani selama ini atas nama cinta. Langkah terakhir malam itu adalah yang paling memuaskan. Aku membuka aplikasi mobile banking, masuk ke menu kartu kredit. Kulihat kartu tambahan atas nama Bayu Pratama. Statusnya aktif. Dengan satu klik, aku memilih opsi blokir permanen. Sebuah notifikasi muncul. Apakah Anda yakin? Tanpa ragu, aku menekan, ya. Selesai. Aku mematikan laptop dan kembali ke kamar tidur. Bayu sedang tertidur pulas, mendengkur pelan. Aku menatap wajahnya dalam remang cahaya lampu tidur. Wajah yang pernah begitu kupuja, kini terlihat asing dan menjijikan. Ia tidur dengan tenang, tidak tahu bahwa fondasi dunia nyamannya baru saja kuruntuhkan. Aku tidak tidur di ranjang yang sama dengannya. Aku mengambil selimut dan bantal, lalu tidur di sofa kecil di sudut kamar. Aku mungkin tidak bisa tidur nyenyak, tapi hatiku terasa damai. Rencana senyapku telah dimulai. Badai sedang datang, dan mereka sama sekali tidak menyadarinya. Beberapa minggu berlalu dalam ketenangan yang aneh. Di permukaan, semuanya tampak normal. Aku berangkat kerja di pagi hari, pulang di sore hari. Kami bertiga masih tinggal di bawah atap yang sama. Tapi di balik itu, fondasi dunia mereka mulai retak, dan aku menikmati setiap getarannya dalam diam. Retakan pertama muncul dari sisi Bayu. Suatu Sabtu sore, ia pulang dengan wajah kusut dan membanting kunci mobil ke meja. Aku sedang membaca buku di ruang tengah, dan aku mengangkat alisku sedikit, pura-pura bertanya. "Kenapa, Mas?" Tanyaku dengan nada yang kuusahakan senetral mungkin. "Kartu kreditku ditolak." Geramnya. Aku lagi traktir teman-teman di kafe. Pas mau bayar, kartunya ditolak. 2 kali. Memalukan sekali rasanya. "Kamu lupa bayar tagihan, ya?" Aku menutup bukuku, menatapnya dengan ekspresi yang kubuat tampak bersalah dan cemas. "Astaga, Bayu, maaf sekali. Aku benar-benar lupa memberitahumu." Ia tampak sedikit lega, mengira ini hanyalah kelalaianku. "Ya sudah, lain kali jangan sampai lupa. Jadi, sudah kamu urus?" "Bukan itu masalahnya," kataku pelan. Aku bangkit dan menghampirinya, menyentuh lengannya dengan lembut, sebuah gestur yang sudah lama tidak kulakukan. "Ini semua bagian dari sandiwara. Kantor lagi ada masalah besar, Bayu. Ada restrukturisasi. Beberapa divisi mau digabung, dan semua bonus serta tunjangan karyawan untuk sementara ini ditahan sampai waktu yang tidak ditentukan. Makanya, aku harus super hemat sekarang." Aku melanjutkan dengan wajah sedih. "Aku terpaksa menutup sementara kartu kredit tambahanmu. Bukan apa-apa, hanya untuk memastikan pengeluaran kita tidak membengkak. Aku takut kita tidak bisa membayar tagihannya nanti. Maaf ya. Seharusnya aku memberitahumu dari awal." Wajah Bayu berubah dari kesal menjadi bingung, lalu panik. Bonus dan tunjangan adalah sumber utama dari uang jajan yang selama ini ia nikmati. Gajiku yang pokok kugunakan untuk membayar semua tagihan dan kebutuhan rumah. "Ditahan? Sampai kapan?" tanyanya cemas. Aku menggeleng pelan. "Tidak tahu, Mas. Situasinya tidak menentu. Makanya, untuk beberapa waktu ke depan, kita harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Mungkin kamu bisa kurangi dulu nongkrong-nongkrong di kafe mahal." Bayu tidak bisa marah.
Bagaimana ia bisa marah pada istri yang sedang khawatir tentang kondisi keuangan keluarga? Ia hanya bisa menghela napas dengan kasar dan mengacak-acak rambutnya karena frustrasi. Serangan pertamaku berhasil. Aku memotong sumber kesenangannya dengan alasan yang tidak bisa ia bantah. Retakan kedua datang dari Ibu Ranti. Beberapa hari kemudian, ia menghampiriku saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang. Ia memulai dengan basa-basi, memuji betapa segarnya tanaman sayurannya, sebelum akhirnya sampai ke inti permasalahan. "Almira, sayang," mulainya dengan suara manis yang dibuat-buat. "Ini sudah lewat tanggal biasanya. Kok transferan bulanan untuk Mama belum masuk, ya? Mama ada janji sama teman-teman arisan. Tidak enak kalau sampai menunggak." Aku meletakkan selang air, lalu berbalik menghadapnya dengan senyum prihatin. "Oh, iya, Bu. Maaf, Almira belum sempat bicara. Ibu sudah dengar dari Mas Bayu? Kondisi keuangan kami sedang kurang baik." Aku mengulangi cerita yang sama, tentang masalah di kantor, bonus yang ditahan, dan keharusan untuk berhemat. Wajah Ibu Ranti langsung berubah keruh. Arisan dan pertemuan sosialita adalah napas hidupnya. Itu adalah panggungnya untuk pamer dan menjaga status. "Jadi, bulan ini tidak ada transfer?" tanyanya, tidak percaya. "Maaf sekali, Bu. Untuk bulan ini dan mungkin beberapa bulan ke depan, Almira benar-benar tidak bisa. Semua pemasukan sekarang hanya cukup untuk bayar cicilan rumah, mobil, dan kebutuhan pokok. Benar-benar tidak ada sisa." Jelasku dengan nada penuh penyesalan palsu. Ibu Ranti tampak berpikir keras, mencari celah. "Tapi arisan itu penting, Nak, untuk menjaga hubungan baik." Disinilah aku melancarkan serangan psikologis yang sudah kusiapkan. "Iya, Bu, Almira mengerti. Tapi mau bagaimana lagi?" Aku menatap tas bermerek yang tersampir di bahunya. "Mungkin, untuk sementara, Ibu bisa cuti dulu dari arisannya? Atau kalau memang mendesak, mungkin salah satu koleksi tas atau perhiasan Ibu yang sudah jarang dipakai bisa dijual? Lumayan kan, Bu, untuk pegangan." Katanya beberapa tas Ibu itu nilainya bisa naik. Saran itu seperti tamparan tak terlihat. Aku menyarankan ia menjual simbol statusnya untuk bertahan hidup. Sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya. Matanya membelalak, menatapku dengan campuran antara kaget dan marah. Ia pasti menganggapku kurang ajar. Tapi ia tidak bisa mengatakannya karena saranku terdengar sangat logis dan penuh perhatian. "Menjual tasku? Kamu pikir tasku ini barang lo akan?" desisnya. "Tentu saja tidak, Bu," jawabku lembut. "Justru karena berharga, makanya bisa jadi solusi darurat. Anggap saja investasi. Tapi itu hanya saran dari Almira. Kok, semua kembali ke keputusan Ibu." Setelah itu, aku pamit untuk melanjutkan menyiram tanaman, meninggalkannya termangu di tepi taman. Aku bisa merasakan tatapan tajamnya menusuk punggungku. Aku tahu, saranku itu telah melukai harga dirinya dalam-dalam. Sama seperti ia melukai harga diri orang tuaku. Sejak saat itu, suasana di rumah menjadi semakin suram. Bayu lebih banyak mengurung diri di kamar, kesal karena tidak punya uang untuk bergaya. Ibu Ranti menjadi lebih pendiam dan pemarah. Tidak ada lagi sindiran di meja makan. Yang ada hanya keheningan yang berat. Aku sering mendengar mereka berdebat kecil di dalam kamar. Bayu menyalahkan ibunya karena telah membuatku marah. Ibu Ranti balik menyalahkan Bayu yang tidak becus sebagai suami dan tidak bisa menafkahi keluarga. Aliansi mereka yang dibangun di atas kenyamanan dan uangku mulai goyah. Mereka mulai merasakan hidup yang sebenarnya. Harus berpikir dua kali sebelum membeli sesuatu. Harus menahan keinginan. Bagi mereka, ini adalah sebuah penderitaan. Bagi aku, ini adalah pemandangan yang memuaskan. Aku terus memainkan peranku sebagai istri dan menantu yang prihatin. Sesekali aku akan memasak makanan sederhana dan berkata, "Maaf ya, Mas, Bu, kita makan seadanya dulu. Yang penting sehat." Aku melihat mereka makan tempe dan tahu dengan wajah terpaksa. Sementara aku menikmatinya dalam hati. Mereka mungkin berpikir aku sedang menderita bersama mereka. Mereka tidak tahu bahwa di rekening bank rahasiaku, gajiku utuh dan terus bertambah.
Mereka tidak tahu bahwa penderitaan mereka ini baru permulaan. Aku sedang membuat mereka kelaparan secara perlahan, sebelum aku mengambil piring mereka selamanya. Serangan finansial ini hanyalah babak pembuka. Pertunjukan utamanya akan segera dimulai. Penderitaan finansial ternyata berdampak hebat pada harga diri Ibu Ranti. Selama hampir 2 bulan, ia terpaksa absen dari semua kegiatan sosialnya. Ia membuat berbagai alasan, dari sakit hingga sedang bepergian keluar kota. Tapi kebohongan ada batasnya. Teman-temannya mulai bergosip, dan ia tahu reputasinya di ujung tanduk. Dalam keputusasaannya, ia merencanakan sebuah langkah nekat. Sebuah pertaruhan untuk merebut kembali statusnya. Ia memutuskan untuk mengadakan acara arisan di rumahku. Sebuah acara besar untuk membuktikan kepada semua orang bahwa ia masih berjaya, bahwa menantunya masih sangat berbakti, dan bahwa semua gosip itu salah. Ia merencanakannya secara diam-diam. Ia tahu aku tidak akan pernah setuju, jadi ia memilih hari Kamis, hari di mana aku biasanya pulang paling malam karena ada evaluasi mingguan. Aku mengetahui rencananya secara kebetulan. Selasa sore, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Ternyata dari pihak catering. Selamat sore, dengan Ibu Almira? Saya mau konfirmasi pesanan untuk acara hari Kamis di alamat Ibu. Pesanan atas nama Ibu Ranti, untuk 100 orang. Apakah betul? Jantungku berhenti berdetak sejenak. 100 orang? Di rumahku? Tanpa izinku? Amarah langsung membakar dadaku. Tapi aku berhasil menahannya. Oh, iya, betul. Jawabku setenang mungkin. Bisa tolong kirimkan detail pesanan dan total tagihannya ke WhatsApp saya? Saya mau periksa kembali. Setelah telepon ditutup, aku menatap layar ponselku dengan tangan gemetar. Ini bukan hanya sebuah acara arisan. Ini adalah deklarasi perang terbuka. Ia menggunakan rumahku sebagai panggung untuk menyebarkan fitnah tentangku. Aku yakin, di acara itu, ia akan kembali memainkan perannya sebagai mertua teraniaya. Baiklah, jika ia ingin bermain, akan kulayani. Aku segera menelepon Ibu Diana, pengacaraku. Kuceritakan semua rencananya. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Ibu Diana tersenyum tipis. Ini kesempatan emas, Bu Almira, katanya. Panggungnya sudah ia siapkan. Kita hanya perlu datang dan mengganti naskahnya. Saya akan kosongkan jadwal saya untuk hari Kamis malam. Kita akan datang bersama. Malam itu, aku pulang seperti biasa. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa aku tahu sesuatu. Aku melihat Ibu Ranti dan Bayu berbisik-bisik, dan aku hanya melewatinya seolah tidak peduli. Biarkan mereka merasa di atas angin. Semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh. Hari Kamis tiba. Aku bekerja seperti biasa, tapi pikiranku sudah tertuju pada pertunjukan malam nanti. Aku memilih pakaianku dengan saksama. Sebuah gaun kerja berwarna biru dongker yang elegan, dipadu dengan sepatu hak tinggi yang membuatku tampak lebih berwibawa. Penampilanku harus sempurna. Aku bukan korban. Aku adalah pemegang kendali. Jam 7 malam, aku bertemu dengan Ibu Diana di sebuah kafe dekat rumahku. Ia tampak profesional seperti biasa, dengan setelan blazer hitam dan membawa sebuah tas kerja kulit. Sudah siap, Bu? Tanyanya. Aku mengangguk. Sudah. Kami tiba di rumahku tepat pukul 7:30 malam. Dari ujung jalan, aku sudah bisa melihat deretan mobil mewah terparkir di depan rumahku. Musik lembut dan suara tawa samar-samar terdengar. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Kami memarkir mobil agak jauh dan berjalan kaki. Saat kami masuk melalui gerbang, pemandangan itu persis seperti yang kubayangkan. Tamanku yang asri telah diubah menjadi area pesta dengan meja-meja bundar dan lampu-lampu taman. Puluhan wanita sosialita dengan pakaian gemerlap dan perhiasan berkilauan sedang bercengkerama. Dan di tengah-tengah mereka, berdirilah sang ratu, Ibu Ranti. Ia mengenakan kaftan mewah berwarna emas. Wajahnya dirias tebal, tersenyum dan tertawa seolah tanpa beban. Ia sedang berada di puncak dunianya, di atas panggung yang ia curi dariku. Kami berhenti sejenak di dekat pintu masuk, mengamati.
Kami bisa mendengar Ibu Ranti sedang berbicara dengan sekelompok ibu-ibu. Aduh, Jeng, pusing saya ini. Menantu saya, si Almira itu, sekarang sudah sangat sibuk. Sejak karirnya makin naik, dia jadi lupa daratan. Saya ini mertuanya. Dianggap seperti orang lain saja. Uang dihitung-hitung, padahal untuk kebaikan dia juga. Bayu, anak saya, sampai kurus memikirkan perubahan sikap istrinya. Katanya dengan nada sedih yang dibuat-buat. Itulah isyaratku. Aku dan Ibu Diana melangkah masuk. Aku memasang senyum tipisku yang paling ramah namun paling dingin. Semua mata langsung tertuju pada kami. Musik yang tadinya mengalun seolah berhenti. Percakapan terhenti. Ibu Ranti yang melihat kedatanganku. Wajahnya langsung pucat pasi. Ia jelas tidak menyangka aku akan pulang secepat ini. Almira? Sayang, kok sudah pulang? Sapanya tergagap, berusaha menguasai diri. Ini, teman-teman mama lagi arisan biasa. Aku berjalan mendekat. Ibu Diana mengikutiku satu langkah di belakang. Aku berhenti tepat di depan Ibu Ranti dan teman-temannya. Selamat malam, ibu-ibu semua. Sapaku dengan suara yang jelas dan tenang, memastikan semua orang bisa mendengar. Maaf mengganggu pestanya. Perkenalkan, saya Almira, pemilik rumah ini. Aku sengaja memberi penekanan pada frasa, pemilik rumah ini. Bisik-bisik langsung terdengar di antara para tamu. Aku melanjutkan. Saya senang sekali melihat ibu mertua saya, Ibu Ranti, bisa kembali berkumpul bersama teman-temannya. Saya tahu beberapa bulan ini beliau sedang mengalami kesulitan finansial. Saya turut prihatin. Wajah Ibu Ranti semakin pucat. Ia mencoba memotong pembicaraanku, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Sebagai menantu dan pemilik rumah, saya merasa bertanggung jawab untuk meluruskan beberapa hal agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa merugikan nama baik keluarga kami. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Aku menatap berkeliling, memastikan semua mata tertuju padaku. Adalah benar bahwa saya melakukan beberapa penyesuaian keuangan dalam rumah tangga kami. Rumah ini, seperti yang ibu-ibu lihat, beserta semua isinya, dibeli dari hasil kerja keras saya jauh sebelum saya menikah. Selama bertahun-tahun, saya dengan senang hati menafkahi suami saya, Mas Bayu, dan juga ibu mertua saya, Ibu Ranti. Suasana menjadi sangat hening. Para tamu saling berpandangan. Topeng Ibu Ranti mulai retak. Namun, lanjutku dengan suara yang sedikit lebih tegas. Sebuah insiden terjadi beberapa waktu lalu. Sebuah insiden yang membuat saya harus berpikir ulang tentang segalanya. Penyesuaian finansial ini terpaksa saya lakukan setelah kedua orang tua kandung saya, yang sudah sepuh dan datang dari desa untuk menjenguk saya, diusir secara paksa dan tidak hormat dari rumah ini. Sebuah desahan kaget kolektif terdengar dari para tamu. Aku bisa melihat wajah mereka yang tadinya penuh simpati pada Ibu Ranti, kini berubah menjadi ngeri dan tidak percaya. Jadi, jika ibu mertua saya bercerita bahwa saya adalah menantu yang pelit atau tidak berbakti, kataku, kini menatap lurus ke mata Ibu Ranti yang sudah berkaca-kaca karena malu. Saya hanya ingin bertanya pada ibu-ibu sekalian, bakti seperti apa lagi yang harus saya berikan setelah rumah dan seluruh hidup saya sudah saya serahkan, namun orang tua saya sendiri diperlakukan seperti sampah di dalamnya. Tidak ada yang bisa menjawab. Ibu Ranti berdiri mematung. Seluruh kebohongannya terbongkar di depan panggung yang ia bangun sendiri. Reputasinya hancur dalam hitungan menit. Ibu Diana kemudian melangkah maju. Selamat malam. Saya Diana, kuasa hukum dari Ibu Almira. Kami harap ibu-ibu sekalian bisa mengerti situasi yang pelik ini. Untuk saat ini, kami mohon maaf, acara ini harus diakhiri. Kata-kata, kuasa hukum, adalah paku terakhir. Para tamu, yang tidak mau terlibat dalam drama hukum keluarga, segera berpamitan satu persatu. Mereka melewati Ibu Ranti yang masih mematung, sebagian dengan tatapan kasihan, sebagian lagi dengan tatapan mencemooh. Dalam waktu kurang dari 15 menit, rumahku yang ramai kembali sepi. Yang tersisa hanyalah dekorasi pesta yang norak, makanan catering yang hampir tak tersentuh, dan 3 orang yang berdiri dalam keheningan yang menyesakan. Aku, Bayu yang baru keluar dari kamar dengan wajah bingung, dan Ibu Ranti yang tubuhnya bergetar hebat.
Topengnya telah kubongkar. Penghinaan publik yang ia terima malam ini adalah balasan pertama untuk air mata orang tuaku. Pagi setelah pesta yang hancur itu terasa seperti pagi setelah badai. Sunyi, penuh puing-puing, dan menyimpan hawa dingin yang menusuk tulang. Aku bangun pagi-pagi sekali. Rumah masih berantakan. Sisa-sisa makanan dan gelas-gelas kotor tergeletak di meja, menjadi monumen bisu bagi kehancuran reputasi Ibu Ranti. Aku tidak menyentuh apapun. Itu bukan pestaku, bukan juga berantakanku. Aku membuat kopi untuk diriku sendiri dalam keheningan. Aku bisa mendengar suara langkah ragu di lantai atas. Bayu. Tak lama kemudian, ia turun dengan wajah lelah dan mata merah. Ia pasti tidak tidur semalaman. Ia menatapku, lalu menatap kekacauan di sekeliling kami. "Kenapa kamu lakukan itu, Ra?" Tanyanya dengan suara serak. Tidak ada lagi kemarahan seperti semalam, hanya nada putus asa. "Kamu sengaja mempermalukan Mama di depan semua orang." Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati kehangatannya. "Aku tidak mempermalukan siapapun, Bayu," jawabku tenang. "Aku hanya mengatakan kebenaran. Bukankah itu yang selalu orang katakan? Kebenaran akan membebaskanmu. Tapi tidak seperti itu caranya. Kamu bisa bicara baik-baik denganku, dengan Mama." Aku meletakkan cangkirku dan menatapnya. "Bicara baik-baik? Sudah berapa tahun aku mencoba bicara baik-baik? Sudah berapa kali aku memintamu untuk membelaku? Sudah berapa kali aku menelan hinaan di rumahku sendiri demi menjaga perasaanmu dan ibumu? Bicara baik-baik sudah tidak ada lagi dalam kamusku. Bayu, kalian sendiri yang merobek halaman itu." Ia terdiam. Tidak bisa membantah. "Semalam," lanjutku, "ibumu yang menyiapkan panggungnya. Ia mengundang penonton. Ia menyusun naskah yang menjadikan aku sebagai penjahatnya. Aku hanya datang untuk merevisi naskah itu sesuai dengan fakta yang ada. Seharusnya ia berterima kasih. Acaranya jadi tidak penuh dengan kebohongan." Bayu mengusap wajahnya dengan kasar. Ia tampak bingung, seperti orang tersesat. "Lalu sekarang bagaimana?" Mama mengurung diri di kamar, tidak mau bicara. Teman-temannya pasti sudah menyebarkan ceritanya kemana-mana. "Itu bukan lagi urusanku," kataku dingin. "Kalian yang memulai api, sekarang nikmati saja asapnya." Aku bangkit, mencuci cangkirku, dan bersiap-siap untuk berangkat kerja. Aku harus pergi sebelum paketku datang. Paket yang akan secara resmi mengakhiri semua ini. Bayu hanya menatapku dengan tatapan kosong. Tidak tahu bahwa hari ini akan menjadi lebih buruk dari semalam. Sekitar jam 10 pagi, saat aku sedang berada di kantor, aku mendapat notifikasi dari kamera CCTV di rumah. Seorang kurir berseragam berhenti di depan gerbang. Sesuai instruksiku, ia membawa 2 amplop coklat besar yang disegel dengan rapi. Aku sudah mengaturnya dengan kantor pengacaraku. Pengiriman resmi, dengan tanda terima. Aku melihat melalui layar ponselku saat asisten rumah tangga menerima paket itu. Ia kemudian masuk ke dalam dan menyerahkannya kepada Bayu yang sedang duduk termenung di ruang tamu. Di layar ponselku, aku melihat Bayu menerima 2 amplop itu. Ia membaca nama pengirimnya, Kantor Hukum Diana Aurekan. Keningnya berkerut. Ia pasti mengira ini ada hubungannya dengan masalah pekerjaanku yang kukarang. Ia membuka amplop yang ditujukan untuknya terlebih dahulu. Aku memperbesar gambar di layar. Aku bisa melihat tangannya sedikit gemetar saat ia mengeluarkan beberapa lembar kertas. Matanya bergerak cepat membaca baris pertama. Aku bisa melihat perubahan drastis di wajahnya bahkan melalui rekaman CCTV yang tidak terlalu jernih. Rahangnya mengeras. Matanya membelalak. Ia membaca ulang, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Surat gugatan cerai. Pada saat yang sama, kudengar suara pintu kamar Ibu Ranti terbuka. Ia mungkin mendengar suara kurir dan penasaran. Ia berjalan menuruni tangga dengan langkah gontai. "Siapa? Bayu? Ada apa?" tanyanya. Bayu tidak menjawab. Ia seperti patung. Tatapannya kosong tertuju pada kertas di tangannya. "Bayu," panggil ibunya lagi, sedikit lebih keras. Ia merebut amplop kedua dari tangan Bayu dan membukanya dengan tidak sabar. Aku melihat Ibu Ranti membaca suratnya.
Butuh beberapa detik baginya untuk mengerti. Lalu, reaksinya persis seperti yang kubayangkan. Ia menjerit. Jeritan melengking yang penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Somasi. Perihal. Perintah pengosongan rumah. Apa-apaan ini? Perempuan gila. Dia mengusir kita. Teriaknya histeris. Ia melemparkan kertas itu ke lantai dan berlari ke arah tangga. Mungkin berniat mendobrak pintu kamarku. Tapi ia segera sadar aku tidak ada di rumah. Bayu akhirnya sadar dari keterkejutannya. Ia mengambil ponselnya dan meneleponku. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum menjawab. Almira, apa maksud semua ini? Kamu serius? Teriaknya begitu aku mengangkat telepon. Semuanya sudah tertulis jelas di surat itu. Bayu, jawabku dengan suara yang kubuat sedatar mungkin. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ini suamimu. Status yang sebentar lagi akan berakhir. Sahutku. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kau menyia-nyiakan semuanya. Terdengar suara Ibu Ranti merebut telepon dari Bayu. Dasar menantu durhaka. Tidak tahu diuntung. Setelah semua yang kami lakukan untukmu, ini balasanmu. Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah mengusir mertuamu yang sudah tua ini? Kamu akan kena kutukan. Aku tertawa kecil. Kutukan? Kutukan terbesar dalam hidupku adalah membiarkan kalian berdua tinggal di rumahku terlalu lama. Bu. Dan sekarang, aku sedang membersihkan kutukan itu. Kamu akan menyesal. Almira, aku tidak akan pergi dari rumah ini. Ini rumah anakku juga. Silakan saja kalau tidak mau pergi. Jawabku tenang. Di surat itu juga sudah tertulis, setelah 30 hari, tim dari pengacaraku yang akan datang untuk mengosongkan rumah ini secara paksa dengan bantuan pihak berwajib. Anda mau lebih dipermalukan di depan semua tetangga? Pilihan ada di tangan Anda. Aku mendengar ia terkesiap. Ancaman pengosongan paksa adalah sesuatu yang nyata. Itu bukan lagi drama keluarga. Itu sudah urusan hukum. Kumohon, Rah, jangan begini. Kini suara Bayu yang terdengar lagi. Nadanya berubah dari marah menjadi memohon. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku akan minta maaf. Aku akan suruh Mama minta maaf padamu dan orang tuamu. Kita bisa perbaiki semuanya. Permohonan maafnya terasa hambar dan terlambat. Seperti mencoba memadamkan rumah yang sudah menjadi arang dengan segelas air. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Bayu, semuanya sudah hancur. Hatiku, kepercayaanmu, rasa hormatku padamu, semuanya sudah jadi debu. Kau punya waktu 30 hari untuk mencari tempat tinggal baru untukmu dan ibumu. Manfaatkan waktu itu dengan baik. Sebelum ia bisa menjawab, aku mematikan teleponnya. Aku memblokir nomornya dan juga nomor Ibu Ranti. Aku tidak mau mendengar lagi teriakan, ancaman, atau permohonan palsu mereka. Aku bersandar di kursiku. Aku tidak merasa senang. Tidak ada perasaan kemenangan. Yang ada hanyalah kelegaan yang dingin dan sepi. Seperti seorang ahli bedah yang baru saja selesai mengamputasi bagian tubuh yang sudah membusuk. Prosesnya menyakitkan. Tapi itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan sisa hidupku. Di rumahku, aku tahu sedang terjadi badai emosi. Mereka mungkin akan menangis, berteriak, atau membanting barang. Biarkan saja. Itu adalah konser perpisahan mereka. Jam pasir telah kubalik. 30 hari mereka di surga duniaku telah dimulai hitung mundurnya. 30 hari terasa seperti waktu yang lama jika kau menantikannya. Tapi terasa sangat singkat jika kau dikejar olehnya. Bagi Bayu dan Ibu Ranti, 30 hari itu adalah perjalanan lambat menuju neraka. Minggu pertama, mereka masih berada dalam fase penyangkalan. Mereka mungkin berpikir aku hanya menggertak. Mereka mencoba mendekatiku dengan berbagai cara. Ibu Ranti, yang biasanya angkuh, mencoba memasakkan sarapan untukku. Makanan yang tidak kusentuh. Bayu mencoba mengajakku bicara setiap malam, mengetuk pintu kamarku yang selalu terkunci. Ia mengirimiku pesan-pesan panjang dari nomor lain yang tidak kublokir, berisi permohonan maaf dan janji-janji kosong. Aku membacanya, lalu menghapusnya tanpa membalas. Sikap dinginku yang konsisten akhirnya membuat mereka sadar.
Ini bukan gertakan. Aku serius. Memasuki minggu kedua, kepanikan mulai melanda. Kenyataan bahwa mereka harus meninggalkan istana nyaman mereka menjadi semakin nyata. Mereka mulai merasakan dampak dari serangan finansialku. Tabungan mereka, jika memang ada, pasti sudah menipis. Mereka tidak punya sumber pemasukan. Aku melihat mereka sering duduk bersama di meja makan, bukan untuk makan, tapi untuk berdiskusi dengan wajah tegang. Aku bisa mendengar samar-samar percakapan mereka saat aku lewat. "Jadi, kita mau tinggal di mana?" tanya Bayu pada ibunya. "Mana mama tahu? Kamu itu laki-laki, kepala keluarga. Seharusnya kamu yang cari jalan keluar," balas Ibu Ranti ketus. "Kepala keluarga apa? Aku bahkan tidak punya uang. Ini semua kan gara-gara mama terlalu sombong. Menyalahkan mama terus. Kamu sendiri yang jadi suami tidak becus." Pertengkaran seperti itu menjadi musik latar di rumahku setiap hari. Aliansi ibu dan anak yang tadinya begitu solid, kini retak karena tekanan. Mereka mulai saling menyalahkan atas kemalangan yang menimpa mereka. Bayu mulai mencoba mencari pekerjaan. Aku melihatnya berdandan rapi setiap pagi, pergi dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Tapi setiap sore, ia pulang dengan wajah yang lebih lesu dari hari sebelumnya. Dengan riwayat kerjanya yang tidak mengesankan dan sikapnya yang arogan, tentu tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Teman-temannya yang dulu sering ia traktir, kini satu persatu menghindar saat ia mencoba meminjam uang. Ibu Ranti juga menempuh jalannya sendiri. Ia menelan harga dirinya dan mencoba menghubungi teman-teman arisannya. Bukan untuk meminjam uang, karena itu terlalu memalukan baginya, tapi mungkin untuk mencari informasi kontrakan atau setidaknya tempat untuk mengadu. Tapi seperti yang kuduga, setelah insiden malam itu, tidak ada yang mau mengangkat teleponnya. Ia telah menjadi paria di lingkaran sosialnya sendiri. Aku pernah memergokinya sedang menelepon seorang penjual tas bekas. Ia mencoba menjual salah satu koleksi tasnya. Dari nada bicaranya yang kecewa, aku bisa menebak bahwa tas yang selalu ia banggakan itu ternyata palsu atau nilainya sangat jauh di bawah harga yang ia koar-koarkan selama ini. Satu lagi pilar kebanggaannya runtuh. Memasuki minggu ketiga, keputusasaan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka akhirnya mulai benar-benar mencari tempat tinggal baru. Aku melihat mereka membuka situs-situs properti di laptop, tapi bukan lagi di kategori rumah dijual yang mewah, melainkan di kategori kontrakan bulanan yang paling murah. Wajah mereka saat melihat foto-foto kontrakan sempit, dengan cat yang mengelupas dan lingkungan yang padat, adalah sebuah pemandangan yang tak ternilai. Mereka terbiasa hidup di rumah dengan 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, taman yang asri, dan garasi yang luas. Sekarang, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa yang bisa mereka sewa hanyalah sebuah petak 2 kamar yang pengap. Suatu hari, aku pulang kerja dan mendapati mereka baru saja kembali dari survei kontrakan. Bau keringat dan kekecewaan menguar dari tubuh mereka. Tempatnya bau got, MA. Sempit sekali. Dindingnya lembab. Keluh Bayu sambil melempar dirinya ke sofa yang sebentar lagi bukan miliknya. "Dengan sisa uang kita, hanya itu yang bisa kita dapatkan," sahut Ibu Ranti dengan nada frustrasi. Matanya berkaca-kaca. Aku berjalan melewati mereka, menuju dapur untuk mengambil minum. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku tidak menawarkan bantuan. Aku hanya menjadi penonton yang dingin. Penderitaan mereka adalah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Setiap keluhan mereka adalah gema dari tangisan orang tuaku. Minggu keempat adalah minggu terburuk bagi mereka. Waktu mereka hampir habis. Mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kontrakan kecil di gang yang sempit. Satu-satunya yang sesuai dengan sisa uang mereka. Mereka mulai mengemasi barang-barang mereka. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Mereka memasukkan pakaian-pakaian mahal mereka ke dalam kardus bekas mie instan. Pernak-pernik kristal palsu yang biasa dipajang Ibu Ranti, kini dibungkus dengan koran bekas. Semua kemewahan palsu yang mereka bangun di sekeliling mereka, kini luruh menjadi tumpukan barang rongsokan. Pada hari ke-29, sebuah mobil bak terbuka yang sudah tua dan berkarat berhenti di depan rumahku. 2 orang kuli angkut turun dari mobil. Bayu dan Ibu Ranti, dengan wajah tertunduk karena malu,
mengawasi barang-barang mereka diangkut ke atas mobil bak itu. Para tetangga melongok dari jendela mereka, berbisik-bisik. Penghinaan terakhir mereka disaksikan oleh semua orang. Aku mengamati semuanya dari jendela kamarku di lantai 2. Aku melihat punggung Bayu yang biasanya tegap kini terlihat membungkuk karena beban. Aku melihat Ibu Ranti yang selalu berdandan menor, kini hanya mengenakan daster kusam dengan rambut acak-acakan. Mereka tampak seperti dua orang pengungsi yang terusir dari tanah harapan. Malam terakhir, mereka tidur di lantai ruang tamu yang sudah kosong, beralaskan tikar tipis. Rumah yang tadinya penuh dengan barang-barang mereka, kini terasa lengang dan hampa, seolah sedang membersihkan diri dari energi negatif. Keesokan paginya, tepat di hari ke-30, mereka pergi. Tidak ada perpisahan. Tidak ada kata-kata terakhir. Bayu hanya menyerahkan kunci rumah kepadaku dalam diam. Tatapannya kosong. Ibu Ranti bahkan tidak berani menatap mataku. Aku melihat mereka naik ke mobil bak terbuka itu, duduk di belakang bersama tumpukan kardus mereka. Saat mobil itu mulai berjalan, aku melihat Ibu Ranti akhirnya menangis. Bukan tangisan drama seperti biasanya, tapi tangisan yang sunyi dan penuh kekalahan. Aku berdiri di depan pintu rumahku, menatap mobil itu menjauh hingga hilang di tikungan. Aku tidak merasakan kemenangan. Aku tidak merasakan kebahagiaan. Aku hanya merasakan kehampaan yang luas. Misiku selesai. Mereka telah jatuh. Mereka menderita. Dan kini, aku sendirian di istanaku yang telah bersih kembali. 6 bulan berlalu. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Ia tidak menghapus luka, tapi menumbuhkan kulit baru di atasnya. Parutnya tetap ada, sebagai pengingat, tapi rasa sakitnya yang tajam perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang dingin. Rumahku kini bernapas lega. Aku sudah mengecat ulang seluruh dindingnya dengan warna putih gading yang lebih hangat. Sofa kulit berwarna krem yang menjadi saksi bisu hinaan itu sudah kujual. Kuganti dengan sofa kain yang nyaman dan sederhana. Taman belakang kembali dipenuhi mawar dan melati, menebarkan aroma wangi setiap pagi. Rumah ini kembali menjadi milikku, seutuhnya. Aku juga sudah resmi bercerai. Prosesnya berjalan lancar karena posisi hukumku yang sangat kuat. Bayu tidak melakukan perlawanan. Mungkin ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara, atau mungkin ia sudah kehilangan semangat untuk berjuang. Namaku kembali bersih. Hanya Almira Hartono. Hidupku berjalan dalam ritme yang baru. Fokus pada pekerjaan, merawat rumah, dan sesekali berakhir pekan di desa, menengok bapak dan ibu. Aku tidak lagi merasakan amarah yang membara itu. Yang tersisa hanyalah pelajaran pahit tentang kebaikan hati yang disalahgunakan. Suatu Selasa siang, saat aku sedang sibuk meninjau laporan di ruang kerjaku di kantor, resepsionis meneleponku. "Selamat siang, Bu Almira. Ada yang ingin bertemu dengan Ibu." Namanya Bapak Bayu dan Ibu Ranti. Mereka tidak punya janji temu. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Nama-nama itu terasa seperti gema dari masa lalu yang kelam. Untuk apa mereka datang kemari? Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menemui mereka. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin menutup bab ini selamanya. Suruh mereka tunggu di lobi. 15 menit lagi saya turun. Jawabku. Aku merapikan penampilanku di cermin kecil di mejaku. Aku memastikan blazerku terpasang rapi. Rambutku tertata sempurna. Aku harus terlihat kuat. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa hidupku jauh lebih baik tanpa mereka. Saat aku melangkah keluar dari lift dan berjalan menuju lobi, pemandangan yang kulihat membuatku hampir tidak mengenali mereka. Mereka duduk di salah satu sofa tunggu, tampak kecil dan tersesat di tengah lobi kantorku yang megah dan sibuk. Bayu terlihat sangat kurus. Kemeja yang ia kenakan tampak kebesaran di badannya. Warnanya sudah agak pudar. Rambutnya sedikit panjang dan tidak tertata rapi. Tidak ada lagi jejak pria modis yang dulu ku kenal. Di sampingnya, duduk Ibu Ranti. Perubahannya bahkan lebih drastis. Wanita yang dulu selalu berbalut pakaian mewah dan riasan tebal, kini hanya mengenakan gamis sederhana yang warnanya kusam. Wajahnya pucat tanpa riasan, menunjukkan kerutan-kerutan yang selama ini tertutupi. Ia terlihat 10 tahun lebih tua, lelah, dan kalah.
Mereka langsung berdiri begitu melihatku datang. Bayu menghampiriku dengan langkah ragu. Almira, panggilnya dengan suara serak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka dengan ekspresi datar, memberi isyarat agar mereka mengikutiku ke sudut lobi yang lebih sepi. Kami berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke jalanan kota yang ramai. Ada apa? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Bayu tampak kesulitan memulai. Ia menelan ludah beberapa kali. Kami datang untuk minta maaf, Ra. Kata, maaf. Itu terdengar sangat aneh keluar dari mulutnya. Aku tahu kami sudah sangat keterlaluan. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa menyesalnya aku. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Aku suami yang gagal. Aku anak yang tidak bisa menasihati ibunya. Aku buta karena kenyamanan. Aku minta maaf, Almira. Aku benar-benar minta maaf. Ibu Ranti, yang berdiri di belakangnya, hanya menundukkan kepala. Aku bisa melihat bahunya bergetar. Aku tetap diam, membiarkan mereka mengeluarkan semua isi hatinya. Hidup kami sangat sulit setelah pergi dari rumahmu, sambung Bayu lagi. Suaranya semakin lirih. Kami tinggal di kontrakan sempit. Aku sudah mencoba cari kerja di mana-mana, tapi tidak ada yang mau menerimaku. Uang kami sudah habis. Ibu sering sakit-sakitan sekarang. Tekanan darahnya selalu tinggi. Ia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan memohon yang paling menyedihkan yang pernah kulihat. Aku tidak minta kamu menerimaku kembali, Rah. Aku tahu aku tidak pantas. Aku hanya mohon, tolong bantu kami sedikit, untuk biaya berobat ibu saja. Setelah itu, kami janji tidak akan mengganggumu lagi. Jadi, ini tujuan mereka. Mereka datang bukan karena penyesalan yang tulus, tapi karena terdesak oleh keadaan. Mereka datang meminta belas kasihan. Ibu Ranti akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Maafkan ibu, Nak Almira, isaknya pelan. Ibu mengaku salah. Ibu sombong. Ibu jahat sama kamu dan orang tuamu. Ibu menyesal. Tolong maafkan ibu. Pemandangan itu mungkin akan meluluhkan hati siapapun. Seorang pria yang hancur dan seorang wanita tua yang menangis memohon ampun. Tapi hatiku tidak tergerak sedikit pun. Hatiku sudah terlalu beku oleh perbuatan mereka di masa lalu. Aku membiarkan keheningan menyelimuti kami selama beberapa saat. Mereka menunggu jawabanku dengan napas tertahan. Maaf? Akhirnya aku bersuara. Suaraku terdengar dingin dan tajam di telingaku sendiri. Kata itu terdengar sangat mudah diucapkan sekarang. Ya? Saat kalian sudah tidak punya apa-apa. Aku menatap lurus ke mata Bayu. Di mana kata maafmu saat kau membiarkan ibumu menghina orang tuaku di meja makan? Di mana kata maafmu saat kau ikut membentak mereka? Di mana kata maafmu saat kau berdiri diam saja melihat mereka diusir dari rumahku seperti binatang? Lalu aku beralih menatap Ibu Ranti. Dan Anda, Bu, di mana penyesalan Anda saat Anda melempar tas anyaman ibuku ke lantai yang kotor? Di mana rasa bersalah Anda saat Anda menyebut orang tuaku, kampungan, dan tidak tahu diri? Apakah Anda meminta maaf saat itu? Mereka berdua tidak bisa menjawab. Mereka hanya menunduk dalam-dalam. Penderitaan yang kalian alami sekarang, kataku lagi. Suaraku tetap datar tanpa emosi. Susahnya hidup kalian, sakitnya ibu Anda, itu semua belum ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa malu dan sakit hati yang kalian berikan kepada kedua orang tuaku yang sudah tua. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, selain melahirkan anak yang terlalu baik hati dan naif. Aku mengambil dompet dari tasku. Aku tidak mengeluarkan uang. Aku mengeluarkan kartu namaku. Ini, kataku sambil menyodorkan kartu itu pada Bayu. Ini bukan nomor teleponku. Ini nomor telepon sebuah yayasan sosial yang sering kubantu. Coba hubungi mereka. Mungkin mereka bisa memberikan bantuan pengobatan gratis atau sembako. Itu adalah satu-satunya bantuan yang bisa kuberikan. Bukan karena kasihan. Itu karena aku tidak mau lagi punya urusan apapun dengan mereka. Bayu menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Hanya ini? Tanyanya lirih, seolah masih berharap lebih. Hanya ini, tegasku.
Pintu pengampunan dari saya sudah tertutup rapat. Pergilah. Dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian di hadapanku lagi. Setelah mengatakan itu, aku berbalik. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku berjalan menuju lift. Dan dari sudut mataku aku bisa melihat satpam lobi mulai menghampiri mereka. Saat pintu lift tertutup, aku bersandar di dindingnya. Aku tidak menangis. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasakan bab sebuah buku dalam hidupku akhirnya benar-benar ditutup, dibakar, dan abunya dibuang ke laut. Mereka sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Bukan dariku, tapi dari kehidupan itu sendiri. Utang mereka sudah lunas. Setelah pertemuan terakhir yang menguras emosi itu, aku merasa ada sesuatu yang terangkat dari pundakku. Beban terakhir dari masa laluku telah lenyap. Kini, tidak ada lagi yang menghalangiku untuk benar-benar memulai lembaran baru. Dan aku tahu persis bagaimana cara memulainya. Akhir pekan berikutnya, aku menyetir sendirian menuju desa kelahiranku. Perjalanan beberapa jam itu terasa seperti sebuah ziarah. Aku melewati sawah-sawah hijau yang terhampar luas, menghirup udara pedesaan yang bersih, membiarkan pemandangan itu membersihkan sisa-sisa kekeruhan di hatiku. Aku sampai di rumah orang tuaku saat sore hari. Sebuah rumah kayu sederhana yang selalu terasa hangat dan penuh cinta. Bapak sedang duduk di teras, menyeruput kopi. Ibu keluar dari dapur sambil tersenyum, menyambutku dengan pelukan hangat. Malam itu, setelah kami selesai makan malam, aku duduk bersama mereka di ruang tengah yang beralaskan tikar pandan. Inilah saatnya. Pak, Bu, mulaku dengan suara sedikit bergetar. Almira mau minta maaf. Mereka saling berpandangan, tampak bingung. Minta maaf untuk apa? Enduk? Tanya bapak. Maaf karena Almira gagal melindungi bapak dan ibu waktu itu. Maaf karena bapak dan ibu harus mengalami penghinaan seperti itu di rumah anak sendiri. Maaf karena kebaikan hati bapak dan ibu dibalas dengan perlakuan yang begitu buruk. Seharusnya Almira lebih tegas dari awal. Maafkan Almira, kataku. Air mataku akhirnya menetes. Ini adalah tangisan kelegaan, bukan kesedihan. Ibuku langsung memelukku. Sudah, Enduk, sudah. Jangan dibahas lagi. Kami sudah lama memaafkan. Kami tidak pernah menyalahkanmu. Itu bukan salahmu. Bapak menepuk-nepuk pundakku. Yang penting sekarang kamu sudah bebas dari mereka. Kamu sudah baik-baik saja. Itu sudah lebih dari cukup untuk kami. Aku menggeleng. Belum cukup, Pak, Bu. Rumah di kota itu terasa besar dan kosong. Rumah itu butuh pemiliknya yang sebenarnya. Aku menatap mereka berdua dengan sungguh-sungguh. Almira mau meminta bapak dan ibu untuk tinggal bersama Almira di sana. Mereka tampak terkejut. Tapi, Enduk, sela ibuku, kami ini orang desa. Tidak pantas tinggal di rumah sebesar itu. Nanti merepotkan kamu saja. Tidak, Bu. Jawabku mantap. Justru Almira yang butuh bapak dan ibu. Rumah itu tanpa kalian hanya sebuah bangunan, bukan rumah. Almira ingin bapak dan ibu menikmati masa tua dengan nyaman. Almira ingin menebus semua sakit hati yang pernah kalian rasakan. Kumohon, jangan menolak. Tinggallah di sana, bukan sebagai tamu yang menumpang, tapi sebagai orang tua dari pemilik rumah. Sebagai raja dan ratu di istana kecil anakmu. Orang tuaku terdiam. Aku bisa melihat mata mereka yang mulai berkaca-kaca. Setelah perdebatan singkat yang lebih didasari oleh rasa tidak mau merepotkan, mereka akhirnya setuju. Seminggu kemudian, aku kembali ke desa dengan mobil yang lebih besar. Aku membantu mereka mengemasi barang-barang yang perlu dibawa. Tidak banyak, hanya beberapa setel pakaian, foto-foto kenangan, dan bibit tanaman kesukaan bapak. Perjalanan kembali ke kota terasa sangat berbeda. Mobilku kini dipenuhi canda tawa. Saat kami tiba di depan rumah, aku membukakan pintu untuk mereka. Selamat datang di rumah, Pak, Bu, kataku sambil tersenyum. Ini adalah awal dari kehidupan kami yang baru. Aku memberikan kamar tidur utamaku untuk mereka. Kamar yang paling besar dan nyaman. Aku sendiri pindah ke kamar tamu yang lebih kecil. Tidak masalah bagiku. Melihat mereka bisa beristirahat dengan tenang sudah menjadi kebahagiaan terbesarku. Rumahku kini hidup kembali.
Setiap pagi, aku bangun tidur mencium aroma nasi liwet dan sambal terasi buatan ibu. Tidak ada lagi sarapan roti tawar dalam keheningan yang canggung. Sore hari, saat aku pulang kerja, aku akan menemukan bapak sedang sibuk di taman, menanam bibit cabai dan tomat yang ia bawa dari desa. Taman itu menjadi lebih hidup dan berwarna. Malam hari, kami akan duduk bersama di ruang keluarga, menonton televisi atau sekadar mengobrol tentang apa saja. Suara tawa mereka mengisi setiap sudut rumah, mengusir semua kenangan buruk yang pernah ada. Rumahku tidak lagi terasa dingin dan angker. Kini ia menjadi sebuah sangkar emas yang hangat, penuh dengan cinta yang tulus dan tanpa syarat. Suatu senja, aku sedang duduk di teras belakang bersama bapak dan ibu. Kami minum teh hangat sambil memandangi matahari terbenam. Ibu sedang bercerita lucu tentang ayam tetangga di desa, dan kami semua tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa itu, aku berhenti sejenak dan mengamati mereka. Wajah bapak yang damai, senyum tulus di wajah ibu. Disinilah kebahagiaanku. Disinilah kemenanganku yang sesungguhnya. Balas dendamku sudah selesai. Bayu dan Ibu Ranti telah menerima ganjarannya. Tapi melihat mereka menderita tidak memberiku kebahagiaan yang abadi. Itu hanya memberikan kepuasan sesaat. Kemenangan sejatiku bukanlah saat melihat mereka jatuh. Kemenangan sejatiku adalah saat ini. Saat aku berhasil membangun kembali kebahagiaanku di atas puing-puing masa lalu. Saat aku bisa mengembalikan senyum dan kehormatan kedua orang tuaku. Aku menyesap tehku. Rasanya manis. Semanis kehidupan baruku. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Di hadapanku, bersama kedua malaikatku, terbentang fajar yang baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar telah pulang ke rumah.